Hai anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang indera pendengar pada manusia. Telinga merupakan sebuah organ yang sangat peka dan sangat khusus. Telinga juga mampu mendeteksi atau mengenalkan suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan tubuh. Bagian-bagian telinga. Pertama, telinga luar, kedua, telinga tengah, dan ketiga, telinga dalam. Telinga luar terdiri dari 1. Daun telinga berfungsi untuk menampung getaran. 2. Saluran telinga luar atau lubang telinga berfungsi menyalurkan getaran. 3. Membran telinga atau selaput gedang telinga berfungsi menerima dan memperbesar getaran suara. Telinga tengah. 1. Telinga bagian tengah terletak di sebelah dalam membran timpani. Fungsi dari telinga bagian tengah dalam untuk meneruskan getaran dan suara telinga bagian luar ke telinga eostin dan 3 tulang. 2. Saluran eostin berfungsi untuk mengurangi tekanan udara di telinga tengah sehingga tekanan udara di luar bagian dalam akan sama. 3. Tulang pendengar berfungsi untuk menggetarkan dan memperbesar getaran ke telinga bagian dalam. Tulang pendengar ada 3 bagian: tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdel. Tulang-tulang ini berhubung dengan telinga dan tingkat jaro. Telinga dalam. Telinga bagian dalam berfungsi menggetarkan getaran suara ke pusat pendengar oleh urat saraf. Penyusun telinga bagian dalam adalah sebagai berikut. 1. Tingkat jorong berfungsi menerima dan menyampaikan getaran. 2. Rumah sifut berfungsi menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran suara ke saraf pendengar. 3. Saluran setelah telinga berfungsi sebagai alat ukur, mengatur posisi tubuh, dan meningkatkan keseimbangan. Mekanisme kerja indera pendengar. 1. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan genang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengan ke jendela oval. Getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. 2. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran rasimer dan menggetarkan cairan limfa dan saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran basor yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar getaran dan frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput-selaput bersih yang akan menggerakkan sel rambut ke atas dan ke bawah ketika rambut sel menyentuh membran tertidor terjadi rangsangan influx. Getaran membran tentoril dan membran bastriller akan menekankan sel sensorik pada organ kortil dan kemudian menghasilkan impuls yang akan dikirim ke pusat endokrin di dalam otak melalui saraf pendengar. Susunan dan cara kerja alat keseimbangan. 1. Bagian dari alat vestibulum atau alat keseimbangan berupa 3 saluran. Saluran setengah lingkaran yang dilengkapi dengan organ ampula kristal yang akan di dalam urtilar siklus organ keseimbangan. 2. Alat keseimbangan yang ada di dalam ampula dari kelompok sel saraf sensorik yang mempunyai rambut dan dalam tulang belati yang berbentuk kubu. Alat ini disebut kopula. Saluran simetris saraf setelah lingkaran peka terhadap alat keseimbangan di dalam urtulus, dan saluran terdiri dari sekelompok sel saraf yang ujungnya berupa rambut bebas yang melekat pada otot lid yang butiran natrium karbon. Posisi kepala mengakibatkan desakan otot pada rambut yang menimbulkan impuls yang akan diterima ke otot rambut.
yang menimbulkan impuls yang melekat pada peka terhadap getaran kepala. Baiklah anak-anak, materi sistem indera pendengar sudah selesai dan minggu depan akan dilanjutkan dengan materi penyakit kelainan telinga.